Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terhormat Ibunda Kasatlak Kecamatan Jagakarsa, Ibunda Hajah Hartini MPD. Yang saya hormati pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jagakarsa, Ibunda Hajah Fitrima Suwarni SPDI MM. Yang saya hormati para kepala sekolah se-Kecamatan Jagakarsa, dan yang saya hormati rekan-rekan guru pendidikan agama Islam se-Kecamatan Jagakarsa, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, serta kelapangan waktu yang diberikan kepada kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat taufik dan hidayah yang senantiasa ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita masing-masing. Sehingga hingga saat ini alhamdulillah kita masih dapat melakukan berbagai aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Kita berharap mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus dapat melakukan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyuan, penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, di mana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan periwayatan yang berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa dalam satu hadis qudsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasyamu junnatun fa idza kana shaumu ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amal perbuatan anak manusia, bahwa semua amalnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa hambaku adalah untukku, wa ana ajzi bih, maka akulah yang akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Mengapa amal ibadah puasa adalah amal yang paling banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena langsung Allah yang memberikan kepada setiap hamba-hambanya yang berpuasa tersebut. Salah satu sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tersebut, karena puasa adalah ibadah yang sir, ibadah yang sangat rahasia, di mana hanya dirinya yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui tentang ibadah puasanya tersebut. Tak ada orang lain yang tahu apakah dia puasa atau tidak. Nah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, di mana ibadah-ibadah tersebut ketika kita melakukan ibadah tersebut, banyak orang atau mungkin ada orang yang melihat kita ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Adapun pahalanya pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kadar pahala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang menunaikan ibadah-ibadah tersebut selain ibadah puasa. Seperti halnya sholat 5 waktu, jika kita mengerjakannya secara berjamaah, maka sudah dijanjikan oleh Allah kita akan ditinggikan, akan diberikan pahala sebanyak 27 derajat. Dan jikalau kita melaksanakan sholat tersebut secara sendirian, maka Allah akan memberikan pahala 1 kepada orang yang melaksanakan ibadah sholat secara sendirian tersebut. Begitupun juga zakat, sedekah, infak, kemudian menunaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Allah sudah menentukan pahala kepada mereka. Berbeda dengan puasa. Puasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa banyak pahala yang akan diberikan kepada hambanya yang menunaikan ibadah puasa tersebut. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa terus melaksanakan ibadah puasa kita dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan dari hadis qudsi tersebut, wasyamu junnatun. Puasa itu adalah sebuah perisai, pelindung, penjaga bagi diri kita. Penjaga, pelindung dari khususnya nanti di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hamba-hambanya yang menunaikan ibadah puasa, yakni terhindar dari kobaran api neraka. Maka sudah sepantasnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, salah satu fadilah yang diberikan Allah pada orang yang menunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan karena Allah, mereka akan itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari golongan orang yang terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, maka hendaklah ibadah puasa kita itu benar-benar kita fahami sesuai dengan esensi puasa itu sendiri. Tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja di siang hari, dan tidak hanya sekedar menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa saja, akan tetapi lebih dari itu. Sebagaimana hadis Rasulullah sesuai dengan hadis qudsi, lanjutan dari hadis tadi, bahwa fa idza kana shaumu ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, maka janganlah kalian berkata rofas, janganlah kalian berkata kotor, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang menimbulkan nafsu birahi seseorang yang diajak bicara ketika kita mengucapkan kalimat rofas tersebut, yakni perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang sifatnya adalah cabul dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Naudzubillah. Semoga ketika kita sedang berpuasa kita terhindar dari hal tersebut. Di samping itu wala yaskhab, dan janganlah dia berbicara dengan cara berteriak-teriak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berpuasa salah satunya adalah untuk menahan nafsu amarah yang ada pada diri kita yang senantiasa bergejolak dalam hati kita. Oleh karenanya kita tahan emosi kita dengan tidak melakukan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang menimbulkan seseorang menjadi kesal dengan kita,
menimbulkan suatu cacian, makian terhadap orang yang sedang kita marahi. Semoga kita pun juga bisa menahan emosi kita dengan kita berpuasa. Karena wasyamu junnatun. Insya Allah dengan puasa itu adalah suatu perisai, pelindung bagi kita agar kita terhindar dari hal-hal yang menjadikan amal ibadah puasa kita itu nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir, fa in sabahu ahadun, untuk menghindari nafsu amarah kita ketika kita berbicara, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, maka apabila engkau dicaci maki dan kemudian engkau ditantang untuk berkelahi oleh seseorang, falyaqul, maka katakanlah inni shaimun. Katakanlah, sungguhnya aku ini sedang berpuasa. Nah, maka insya Allah jika kita memberikan informasi kepada orang yang mengajak kita untuk berkelahi atau mereka yang mencaci maki kita, hendaklah kita tetap sabar, kita tetap menahan amarah, menahan emosi kita. Jangan sampai kita berteriak-teriak mengucapkan sesuatu kepada lawan bicara kita yang sedang emosi kepada kita dengan kita mengatakan, sungguhnya aku sedang berpuasa. Insya Allah lawan bicara kita yang sedang mencaci maki kita, lawan bicara yang menantang kita untuk berkelahi, insya Allah dia pun akan menyadari hal itu dan dia mau menghormati kita yang sedang berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan sekali lagi semoga ibadah puasa yang kita laksanakan ini mendapat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, dan juga nilai puasa kita itu bernilai ibadah yang penuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wasyamu junnatun, sehingga puasa kita ini akan menjadi perisai pelindung kita dari siksa api neraka kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri saya ataupun untuk orang lain yang mendengar tausiah ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.